Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh bahagia. Hari ini kita akan belajar bersama tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mohon teman-teman mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu, sehingga Engkau masih berkenan mempertemukan kami untuk menimba berbagai pengetahuan pada hari ini. Berilah kami terang-Mu, agar kami mampu mengembangkan diri, sehingga kami lebih peduli terhadap hidup kami maupun hidup orang lain, seturut teladan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, tema pelajaran agama hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Yesus itu bukan saja berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi juga memberi kesaksian tentang kerajaan Allah dengan tindakan-tindakannya. Memang ada kesatuan antara sabda dan karyanya. Ia tampil sebagai tabib. Unsur hakiki nabi dan tabib masing-masing mewakili unsur perkataan dan perbuatan yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam hidup Yesus. Kesatuan antara sabda dan karya Yesus itu bersifat sedemikian rupa sehingga kebenaran perkataan Yesus itu tampak dalam perbuatannya, dan arti perbuatan Yesus diberitahukan dalam perbuatannya. Nah, teman-teman, supaya kita lebih memahami tanda kehadiran Allah, mari sekarang teman-teman untuk menyimak dan mendengar sebuah kisah tentang Dia. Dea. Udara kota Jakarta siang itu begitu panas, seperti hendak membakar kulit. Bergegas aku segera masuk ke salah satu restoran cepat saji yang cukup ternama. Udara di dalam restoran begitu sejuk, kontras dengan udara di luar sana. Aku segera mencari tempat duduk di sudut ruangan. Setelah beberapa saat aku menghempaskan diri di tempat duduk. Mataku memandang sekeliling ruangan. Seperti biasa, restoran ini begitu penuh. Pengunjungnya rata-rata eksekutif muda yang sedang mengisi jam istirahat siang untuk makan sambil bercengkraman dengan teman-teman. Para pegawai restoran hilir mudik sibuk melayani para pembeli. Kusapu semua isi ruangan dengan pandangan mata. Barangkali saja ada yang kukenal. Di pojok ruangan sebelah pintu masuk ada pemandangan yang menurutku agak ganjil. Seorang perempuan muda dengan pakaian yang rapi sedang duduk sambil minum. Sementara di depannya seorang bocah perempuan dengan pakaian yang agak lusuh. Mulutnya sibuk mengunyah makanan seperti orang yang sedang kelaparan. Begitu lahap. Aku tertarik mengamati pemandangan itu. Perempuan muda itu sepertinya mengingatkanku pada seseorang. Tetapi siapa ya?
aku sendiri tidak ingat. Tak berapa lama setelah bocah perempuan kecil dan lusuh itu menyelesaikan makanannya, dia berdiri dan mau beranjak pergi. Wanita muda itu menahannya, yang melambaikan tangannya pada pelayan. Dengan langkah cepat pelayan itu segera mendekat. Mereka berbicara dan pelayan itu segera bergegas pergi. Tak berapa lama pelayan itu datang untuk membawa beberapa bungkus makanan pesanan. Setelah menerima, perempuan muda itu menyerahkan pada anak perempuan baju lusuh itu. Senyuman anak itu langsung mengembang dari matanya, memancarkan kebahagiaan. Anak itu mengangguk dan mengulurkan tangannya pada perempuan muda. Tanpa rasa jijik, perempuan muda itu menyambutnya. Digenggam kuat tangan anak itu sambil mengusap-ngusap rambut anak itu. Setelah menyelesaikan makananku, aku segera menuju kasir. Dalam waktu yang bersamaan, perempuan muda itu pun juga berangkat menuju kasir. Rasa-rasanya aku kenal, tapi siapa ya? Aku membatin dalam hati. Ketika kami di depan kasir, perempuan itu tersenyum padaku dan berkata, "Maaf, apakah Anda Rian?" "Ya, betul." "Dan Anda siapa ya? Rasa-rasanya kita pernah ketemu. Tetapi di mana? Aku lupa," jawabku. "Dea, Rian, aku Dea," katanya setengah teriak. "Astaga, ternyata kamu Dea. Hampir 15 tahun sejak kita lulus SMP, baru ketemu sekarang tanpa diduga," kataku. "Bagaimana kabarmu Rian?" "Baik, kamu sendiri bagaimana?" "Seperti yang kau lihat sendiri Rian. Seperti inilah aku," jawabnya sambil melepas tawa. "Oke Rian, kita bayar dulu baru kita ngobrol. Kasihan yang antri di belakang," kata dia. Tanpa dapat kucegah dia membayar semuanya. Setelah itu kami menuju ke tempat duduk yang masih kosong. "Boleh aku tanya sesuatu Dea?" Sambil mengenyitkan alisnya, dia menjawab, "Silakan, kamu mau tanya apa? Dari tadi aku mengamatimu. Siapa anak perempuan yang bersamamu tadi? Kurasa ada sesuatu yang tidak wajar," kataku. Sambil mengembangkan senyumnya, dia berkata, "Penilaian kebanyakan orang memang sepertimu itu wajar. Tapi bagiku tidak, orang sering hanya menilai seseorang dari penampilannya. Tentang perempuan itu, aku sebenarnya juga tidak tahu siapa sebenarnya dia. Yang aku kudapati ketika dia sedang mengais-ngais sampah di depan restoran ini untuk mencari sisa makanan atau apa saja yang dapat ditukarkan dengan uang. Maka aku mengajak dia untuk makan. Dan itu sudah berlangsung beberapa kali. Entah secara kebetulan atau dia sengaja menungguku. Aku tidak tahu dan tidak pernah bertanya. Dan dia sendiri tidak pernah meminta, aku yang mengajak. Aku cukup senang melihat dia makan sangat lahap seperti orang kelaparan. Apalagi melihat matanya yang bulat berbinar ketika dia dapat membawa makanan untuk adiknya di rumah. Itu saja yang bisa aku lakukan untuk sekedar membantu dia. "Kamu tidak merasa jijik?" tanyaku. Rian, kamu jangan lupa dia pun juga manusia sama seperti kita. Hanya pakaian yang membedakannya. Bayangkan kalau kita seperti dia. Seharusnya sekarang kita itu perlu bersyukur Tuhan telah memberi kita banyak kemudahan dengan mau berbagi kepada mereka yang kurang beruntung seperti kita. Jangan pernah kamu lupakan Rian, roda kehidupan kita akan selalu berputar. Sekarang kita di atas, siapa tahu esok hari giliran kita di bawah. Tak seorang pun tahu, kata Dea. Nuraniku seperti tersadarkan. Aku yang mungkin hidupnya lebih mapan dari Dea,
Mungkin secara materi aku lebih mampu, tetapi dia, sahabatku, ternyata hatinya lebih kaya. Dia begitu peduli pada hidup orang lain. Sedangkan aku, semoga perjumpaan ini menjadi titik balik dalam hidupku. Terima kasih Dea. Terima kasih Dea. Kerasnya kota Jakarta ternyata tidak mampu mengubah kelembutan hatimu. Teman-teman, setelah teman-teman mendengar kisah Dea dan kemudian teman-teman mengamati atau melihat gambar kedua ini, silakan teman-teman menjawab dua pertanyaan ini di Edmodo. Apa tanggapan kalian terhadap kisah Dea tadi? Kedua, setelah mengamati gambar di atas, apa yang mereka rasakan dan apa makna mujizat Yesus tersebut? Nah, teman-teman, setelah teman-teman tadi mendengar kisahnya Dea lalu mengamati kedua gambar itu, sekarang kita akan memahami mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Kita lihat dari kitab suci Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17 itu Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Yang kedua dari Matius bab 8 ayat 23 sampai 27 tentang Yesus meredakan angin ribut. Dan yang ketiga dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28, Yesus mengusir roh jahat. Silakan mengambil kitab sucinya, lalu kitab sucinya dibuka dan dibaca. Dan tidak mempunyai kitab suci, bisa dicari di Google. Ya, silakan. Setelah kalian membaca, suster minta untuk menjawab ini juga di Edmodo. Sangat mudah. Suster yakin teman-teman pasti bisa. Yang pertama, apa yang mengesan dari perikop tersebut? Yang dimaksudkan perikop tersebut itu adalah dari Injil yang suster sebutkan di atas tadi. Lalu apa makna mujizat yang dilakukan oleh Yesus dari ketiga Injil tersebut? 3. Berilah contoh dari perikop kitab suci tentang mujizat Yesus yang lainnya. Yang keempat, pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut bagi hidup kita sehari-hari? Silakan dikerjakan. Mudah. Supaya teman-teman mudah untuk mengerjakan, maka jangan lupa membaca teks kitab suci yang suster tulis di PowerPoint ini. Ya, suster tunggu jawaban kalian. Nah teman-teman, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu tidak ditujukan pada kelompok atau golongan tertentu saja, tetapi ditujukan untuk semua orang, entah itu orang baik maupun orang jahat. Yesus merangkul semua orang yang baik maupun yang jahat agar dapat merasakan keselamatan. Yesus tidak mau merangkul hanya sekelompok orang dan menyingkirkan kelompok yang lainnya. Yesus akrab dengan semua orang. Bahkan Yesus mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Yesus mau bergaul dengan mereka. Mewartakan kerajaan Allah, melainkan juga mewujudkannya melalui tindakan. Tindakannya nanti teman-teman bisa lihat di teks kitab suci yang suster minta supaya teman-teman menjawab. Jika kerajaan Allah adalah situasi di mana semua orang dikasihi Allah, di mana semua orang tidak tersekat-sekat oleh jurang antara orang kaya dan juga orang miskin, maka Yesus di sini mau menunjukkan hal itu dengan bergaul dengan siapa saja, terutama dengan mereka yang miskin, yang berdosa,
dan yang selama ini dianggap atau disingkirkan oleh masyarakat. Yesus mau bergaul dengan mereka. Dengan mengerjakan mujizat, sebenarnya di sini Yesus mau memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Ia sendiri adalah Mesias yang dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, tetapi ia sendirilah kabar gembira, Injil. Ia sendirilah kabar gembira, Injil. Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia, bagi kita yang sedang susah. Yesus adalah sang tabib sejati. Nah, sebagai murid Tuhan atau sebagai murid Yesus, apa yang perlu kita buat untuk meneladani sikap Yesus itu? Yang pertama, kita harus mampu meneladani apa yang telah dilakukannya, menyadarkan hidup kita kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan hidup kita. Bahkan kerajaan Allah melalui tindakan belas kasih, kita pun juga mesti mampu berbuat belas kasih pada sesama, terutama mereka yang menderita, yang tersingkirkan, dan kurang mendapat perhatian. Bisa kita buat di sekolah kita ketika kita melihat misalnya teman kita dijauhi oleh teman-teman yang lain, kita mau mendekati orang itu. Ketika kita melihat teman kita yang sedang kesusahan, kita datang mendekati orang itu, mendengarkan apa yang dia katakan, tidak malah ikut membuli teman. Ketika kita tahu ada orang yang sakit, kita datang berkunjung, atau ketika teman kita sedang sakit, kita datang berkunjung mendoakan teman kita. Itu adalah salah satu tindakan belas kasih yang bisa kita buat untuk meneladani semangat hidup Yesus. Selamat berproses teman-teman. Terima kasih karena teman-teman sudah mendengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa dan selamat mengerjakan tugas-tugas suster. Suster tunggu jawaban kalian di Edmodo. Sampai jumpa di pembelajaran agama berikutnya. Dah. Tahu